Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FKLSN, salam literasi, ayo membaca. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sofia Ananda Saraswati dari SMA Negeri 1 Kartasura yang berlokasikan di Jalan Raya Solo Jogja kilometer 11 Kabupaten Sukoharjo. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Menguak Misteri Gunung Kunci. Cerita ini saya susun sendiri loh, dengan saya rangkum dari berbagai sumber. Selamat menyaksikan. Sahabat FKLSN, saat ini saya sedang berada di lokasi bukit kecil yang oleh masyarakat sekitar dikenal dengan Gunung Kunci. Bukit kecil ini dinamakan Gunung Kunci karena konon di tempat ini dulunya banyak dijumpai tanaman herbal temu kunci atau Gusembergia rotunda dalam bahasa Latinnya. Gunung Kunci ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter dan luas sekitar 500 meter persegi. Sekilas terlihat Gunung Kunci ini seperti bukit kecil pada umumnya. Tidak ada kesan istimewa sama sekali. Tanaman liar dan semak-semak ada di sana sini. Tetapi sahabat FKLSN, di balik kesan bukit kecil biasa, ternyata Gunung Kunci ini juga bukan merupakan sembarangan bukit. Bahkan beberapa sumber ini menyebutkan bahwa sejarah Gunung Kunci ini memiliki kedekatan historis dengan bekas keraton Mataram Islam yang pernah berpusat di Kartasura ini. Diperkirakan Gunung Kunci ini dibangun bersamaan dengan masa kekuasaan Sunan Amangkurat II di Keraton Kartasura antara tahun 1677 sampai dengan tahun 1703. Sahabat FKLSN, sekarang saya sedang berada di dalam kompleks situs peninggalan Keraton Kartasura, tepatnya di depan pendopo Keraton Kartasura. Pada saat Raja Sunan Amangkurat II memegang kekuasaan di keraton inilah Gunung Kunci yang letaknya tidak jauh dari sini dibangun. Hampir 4 abad lamanya keberadaan Gunung Kunci ini di Kecamatan Kartasura. Namun, walaupun sudah selama itu, Gunung Kunci ini tetap masih menyimpan misteri tentang keberadaannya sampai sekarang ini. Tidak ada data resmi yang menerangkan gundukan tanah ini, sehingga narasi sejarah situs ini lebih banyak bersumber dari informasi atau cerita dari mulut ke mulut dan ditularkan dari generasi ke generasi warga sekitar. Tak pelak, akhirnya ada beragam versi yang berkembang terkait dengan keberadaannya di tengah masyarakat. Pendapat pertama yang menonjol menyebutkan bahwa Gunung Kunci merupakan taman sari atau tempat bersantai keluarga raja pada saat itu. Bukit kecil yang terbentuk diperkirakan merupakan hasil galian tanah dari pembuatan Segoro Yoso yang saat ini telah berubah menjadi lapangan sepak bola. Nah, sahabat FKLSN, disinilah Segoro Yoso itu dulu berada. Segoro Yoso merupakan kolam yang sangat cantik, sehingga bisa kita bayangkan bahwa dulunya kawasan bersantai raja ini merupakan kawasan yang benar-benar menawan. Selain sebagai tempat kawasan bersantai raja, ada versi lain yang menyebutkan bahwa Gunung Kunci ini juga merupakan tempat pengintaian untuk menjaga situasi keamanan keraton. Di
diceritakan bahwa ada seorang yang masih kerabat keluarga raja bernama Pangeran Plater telah menyerang keraton. Namun, penyerangan tersebut dapat digagalkan oleh pasukan VOC yang waktu itu ikut bertugas menjaga keamanan keraton. Dari cerita ini mengingatkan kita pada fungsi panggung Songgobwono di Keraton Surakarta. Namun, ada satu versi lagi yang tak kalah menarik, bahwa Gunung Kunci di kalangan tertentu kini juga dikaitkan dengan keberadaan sebuah makam keramat. Ada yang mengatakan di sini pernah terkubur seekor kuda yang dikendarai oleh Pakubuwono II. Kuda itu mati saat Pakubuwono II hendak melarikan diri ke Ponorogo ketika terjadi geger pecinan. Persepsi yang berlebihan tentang makam keramat tersebut membuat Gunung Kunci ini sering digunakan sebagai tempat semedi bagi orang-orang yang mempercayai cerita itu. Sahabat FKLSN, tak bisa dipungkiri bahwa Gunung Kunci memang misteri. Ketiadaan catatan resmi telah menyebabkan berkembang banyak narasi di seputar keberadaannya. Dalam hal ini, sejarawan yang seharusnya bertanggung jawab untuk menyusun kembali kepingan-kepingan sejarah yang hilang itu. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah bahwa kondisi Gunung Kunci saat ini benar-benar memprihatinkan. Terlihat banyak sampah dan tumbuh liar rumput ilalang membuat kesan Gunung Kunci tidak terawat. Bahkan memberi kesan Gunung Kunci sebagai situs sejarah yang terlupakan. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita perlu menanamkan sikap peduli terhadap situs-situs penting, agar nilai sejarah yang terkandung di dalamnya tidak hilang begitu saja. Selain bisa dijadikan sebagai objek studi keilmuan, merawat Gunung Kunci juga bisa mengembangkan objek wisata sejarah. Hal ini sudah pasti dibutuhkan kepedulian dari banyak pihak. Gunung Kunci ini memang misteri. Ketiadaan catatan resmi menyebabkan banyak narasi yang berkembang di seputar keberadaannya. Dalam hal ini, sejarawanlah yang harus bertanggung jawab untuk menyusun kepingan-kepingan sejarah yang hilang tajam. Nah, itulah sahabat FKLSN, sepenggal cerita mengenai situs sejarah Gunung Kunci di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Menarik untuk ditunggu apakah kedepannya nasib Gunung Kunci ini akan menjadi lebih baik atau justru sebaliknya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan semoga kita semua tetap dalam limpahan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sahabat FKLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.